Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga teman-teman dan Pak Rektor selalu diberkati dan selalu mendapat kesehatan di tengah wabah virus corona yang membuat keadaan menjadi tidak mengenakkan buat kita semua. Pertama-tama perkenalkan, saya Ignatius Ardania Suara, saya perwakilan dari kelompok 3 untuk menyampaikan terkait hasil diskusi mengenai RPJMD Provinsi Yogyakarta. Namun sebelum saya jauh melangkah, saya ingin meminta maaf kepada teman-teman dan juga Pak Arifto karena video ini saya buat seada-adanya karena teman-teman kami kebanyakan pulang ke daerah dan sehingga pada kesempatan hari ini saya hanya memiliki laptop sehingga saya hanya bisa merekam melalui laptop saya. Jadi mohon maaf apabila ini terkesan sederhana, namun semoga tidak mengurangi substansi yang ingin saya bawakan pada kesempatan ini. Baik, pertama-tama dalam RPJMD Provinsi DIY telah disampaikan terkait dengan tujuan yang terbalut dalam visi RPJMD Yogyakarta, yaitu menyongsong abad Samudra Hindia yang kemudian diturunkan menjadi Panca Mulia yang nantinya itu akan menjelaskan lebih rinci mengenai apa yang menjadi concern pemerintah Provinsi Yogyakarta, yaitu yang pertama ada peningkatan kualitas hidup, kedua ada keragaman kegiatan perekonomian masyarakat Yogyakarta yang berbasis pada sumber daya lokal, yang ketiga adalah peningkatan harmoni kehidupan bersama, keempat tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintah yang demokratis, dan yang kelima adalah perilaku martabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan. Dan mungkin ketika kita melihat tujuan ini sedikit cukup abstrak karena untuk masyarakat awam akan susah untuk membayangkan apa yang menjadi goals akhir dari pemerintah Provinsi Yogyakarta. Membayangkan mengenai Samudra Hindia, abad Samudra Hindia akan cukup sulit. Dan ini menjadi catatan penting agar kemudian penyusunan tujuan itu menjadi cukup jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat awam. Dan dalam proses pembuatan tujuan ini sendiri menjadi cukup sangat menarik bagi kami karena ternyata pemerintah menyesuaikan RPJMD ini dengan RPJMN yang menjadi concern pemerintah pusat itu sebenarnya apa, dan kemudian diselaraskan oleh pemerintah Provinsi Yogyakarta dengan pembuatan RPJMD ini. Dan kemudian juga dalam penyusunannya tujuan ini juga diselaraskan dengan RPJMD provinsi-provinsi yang ada di sekitaran Provinsi DIY sehingga memiliki keterkaitan satu sama lain. Nah, dalam perencanaan tersebut kemudian harus menjadi jelas bersama apa yang kemudian menjadi sasaran dan prioritas yang akan dijalankan oleh pemerintah. Dalam buku Lincoln Arshart berjudul Ekonomi Pembangunan, ya ini buku yang menjadi dasar kami berpijak dan dasar kami berpikir ketika kami ingin mengkaji mengenai RPJMD DIY ini. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa ketika perencanaan itu dibuat, kita harus mampu memilih alternatif tindakan yang paling rasional dan efisien karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki suatu daerah tersebut. Sehingga bagaimana kemudian pengalokasian sumber daya itu dapat dialokasikan dengan tepat sasaran dan tepat guna. Sehingga tujuan yang dicapai itu dapat tercapai dengan efisien dan juga rasional. Nah, apa yang kemudian menjadi sasaran dan atau prioritas pemerintah Provinsi Yogyakarta ini adalah pertama adalah percepatan pembangunan infrastruktur, kedua adalah peningkatan SDM, dan ketiga pembangunan berkualitas. Percepatan pembangunan infrastruktur ini ditujukan karena permasalahan yang ada di DIY selama ini adalah tentang ketimpangan dan juga pendapatan yang masih rendah. Hal ini dilihat dari bagaimana kemudian
kabupaten yang ada di Yogyakarta ini yang memiliki ketimpangan yang masih cukup tinggi adalah di Kabupaten uh, Gunung Kidul dan juga Kabupaten Bantul. Nah, di kedua kabupaten itu sebenarnya memiliki suatu potensi daerah yang sangat dapat bermanfaat dalam perekonomian Yogyakarta pada hari ini, yaitu dengan memanfaatkan bidang perikanan dan kelautan. Oleh karena itu yang kemudian menjadi dasar berpijak pemerintah Provinsi Yogyakarta untuk mengangkat perekonomiannya melalui sektor pariwisata yang berbasis pada pantai, kemudian juga perikanan dan kelautan yang menjadi potensi atau sumber daya yang dimiliki oleh Yogyakarta. Maka menjadi tidak mengagetkan apabila kemudian pemerintah menggunakan kata abad Samudra Hindia, yang dimana itu ingin mencerminkan bahwa sumber daya yang dimiliki oleh Yogyakarta hari ini mampu menunjang perekonomian Provinsi Yogyakarta. Oleh karena itu, fokus dari RPJMD ini adalah membangun Yogyakarta melalui potensi daerah yang ditumpukan pada pariwisata, kelautan, dan perikanan. Nah, cara-cara untuk mencapai tujuan itu diturunkan dengan membangun suatu pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil. Ketika infrastruktur dibangun, maka akan mempermudah aktivitas perekonomian dan masyarakat akan mendapatkan akses yang lebih efisien ketika dia ingin membawa suatu hasil produk atau hasil jadi dari proses produksi yang telah mereka lalui. Kemudian peningkatan sumber daya manusia, ketika infrastruktur dibangun artinya harus ada sumber daya manusia yang mumpuni dengan peningkatan kapasitas agar infrastruktur itu dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kemudian peningkatan pembangunan yang berkualitas menunjukkan bahwa pembangunan yang ada di Yogyakarta ini harus ditujukan dengan pembangunan yang berbasis pada sustainable development. Selain itu, yang selanjutnya adalah jangka waktu. Dalam undang-undang yang telah ditetapkan, jangka waktu RPJMD ini adalah 5 tahun. Artinya 5 tahun itu harus benar-benar dilakukan dengan sangat efektif, efisien, dan juga rasional agar tujuan-tujuan itu dapat tercapai. Nah, apa yang kemudian masalah-masalah apa yang kemudian dihadapi oleh pemerintah Yogyakarta hari ini ketika ingin mencapai tujuan itu adalah, yaitu pertama adalah permasalahan mengenai sumber daya manusia yang belum mumpuni, ketimpangan indeks pembangunan manusia, dan kemudian juga permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Nah, dalam hal tersebut pemerintah memandang harus diselesaikan dengan secepat mungkin supaya dalam prosesnya tujuan-tujuan itu dapat tercapai dengan waktu yang telah ditentukan dan sesuai dengan target. Kemudian masalah pendanaan atau modal sumber daya dan pengalokasian ini sendiri, pemerintah Provinsi Yogyakarta menggunakan pendapatan asli daerahnya dan juga memanfaatkan investasi dalam negeri maupun investasi asing. Investasi ini menjadi sangat penting bagi pemerintah Provinsi DIY untuk menambah sumber daya terkait dengan pendanaan agar kemudian dalam prosesnya dapat berjalan dengan lancar, karena dengan adanya dana maka kegiatan-kegiatan atau program-program tersebut dapat dijalankan sesuai capaian-capaian telah ditentukan. Nah, sayangnya dalam hal ini kami dalam kelompok belum melihat secara jelas belum melihat secara jelas bagaimana proses pengalokasian dana itu dapat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Berangkat dari keprihatinan yang ada pada daerah-daerah seperti Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul di mana perekonomian masih timpang segala macam, tapi kemudian dalam RPJMD ini pembangunan infrastruktur malah ditujukan ke daerah-daerah yang sebenarnya sudah memiliki stabilitas dalam hal infrastruktur. Kami melihat pembangunan infrastruktur yang ada di dalam RPJMD ini hanya sebatas sampai daerah Piungan. Itu khusus untuk Kabupaten Gunung Kidul. Sedangkan permasalahan konkret yang ada di Jogja hari ini adalah permasalahan di mana akses pariwisata, akses jalan, infrastruktur, lampu yang ada pada Kabupaten Gunung Kidul itu belum memadai dan belum mampu untuk menunjang perekonomian atau aktivitas pariwisata yang ada di Gunung Kidul, sehingga dalam keadaan seperti ini pengalokasiannya malah belum tepat sasaran, padahal dalam kerangka dasar atau latar belakang pengangkatan tujuan ini adalah untuk mengangkat sumber daya atau peluang-peluang atau potensi-potensi yang ada dari sumber daya laut kita yang itu secara garis besar dan konkretnya ada di daerah Bantul dan Gunung Kidul, ternyata belum mengalokasikan pembangunan infrastrukturnya di tempat sana. Padahal itu yang menjadi concern supaya kemudian tujuan-tujuan itu dapat tercapai. Nah, kemudian kebijakan-kebijakan pendukung yang menjadi fokus pemerintah hari ini adalah dalam aspek pembangunan manusia, di mana pemerintah ingin memberikan kebijakan-kebijakan melalui dinas-dinas terkait untuk meningkatkan pengelolaan nilai per kapita, kemudian perluasan dan peningkatan mutu pendidikan dasar yang ada di Provinsi Yogyakarta. Nah, dalam kaitannya dengan ini, penambahan guru, kemudian juga sekolah-sekolah dan pemberian fasilitas-fasilitas terhadap sekolah-sekolah yang belum memiliki mutu di standar yang telah ditetapkan akan diberikan atau akan diutamakan. Kemudian juga lebih menggenjotkan program wajib belajar 12 tahun. Selain itu, dalam aspek pertumbuhan ekonomi, pembangunan ini didasarkan pada proyek-proyek infrastruktur strategis seperti pembangunan jalan, pembangunan jaringan air bersih, dan jaringan distribusi utama, dan pembangunan SPAM regional. Kemudian dalam aspek kemiskinan, di sana ditulis pemberdayaan penduduk miskin dengan memberi pelatihan untuk meningkatkan produktivitas, sehingga kemudian ada optimalisasi dari suatu peningkatan kualitas masyarakat. Dan kemudian dalam prosesnya tentu implementasi kebijakan itu sangat penting ketika mereka memiliki implementator terkait yang relevan dengan apa yang menjadi concern pemerintah, yaitu dapat kita lihat dalam PPT atau gambar di sebelah kanan saya ini. Di sana untuk peningkatan SDM ada Dinas Pendidikan Olahraga Kesehatan, untuk pertumbuhan kualitas ada berasal dari Dinas Perizinan Penanaman Modal, Dinas Perhubungan, pembangunan infrastruktur, bisa dilihat dari sebelah kanan ini. Nah, dalam proses monitoring dan evaluasinya, kami belum menemukannya secara jelas dalam RPJMD ini, tetapi secara garis besar memang dalam undang-undang sendiri telah diatur bahwa proses monitoring dan evaluasi itu berada dalam sistem yang terintegrasi oleh pemerintah pusat, yaitu melalui e-Sakip, dan kemudian ada juga Monef APBD, dan juga ada bentuk sistem yang terintegrasi lainnya seperti Lakip juga. Nah,
ini menjadi bentuk monitoring dan evaluasi sejauh mana anggaran-anggaran yang ada di Umrah ini dapat tersalurkan. Demikian dari saya, terima kasih.